Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Nah, bagi yang baru bergabung, ini adalah channel kita, channel yang khusus membahas tentang info edukasi dan video pembelajaran. Nah, kemarin Bapak Ibu guru sekalian, sahabat Media Belajar Channel di mana saja Anda berada, kita telah membahas tentang kurikulum merdeka dan struktur kurikulum merdeka itu sendiri, yang tentunya harus diaplikasikan atau diimplementasikan pada Juli nanti. Nah, kali ini saya mempunyai PowerPoint tentang pengorganisasian pembelajaran. Nah, bagaimana sih cara Bapak Ibu mengorganisasikan pembelajaran di sekolah sesuai dengan keinginan dari kurikulum merdeka itu sendiri. Mari kita simak sama-sama ya. Pengorganisasian pembelajaran. Nah, di sini teman-teman sekalian, ketika teman-teman melakukan pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan, yang harus teman-teman pikirkan adalah bahwa nanti di kurikulum merdeka ada tiga ya teman-teman ya. Itu yang pertama intrakurikuler, yang kedua kokurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Nah, apa itu pengorganisasian pembelajaran? Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajarannya, muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Nah, di dalam pengorganisasian itu sendiri termasuk pula bagaimana mengatur beban mengajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajarannya. Dan penting untuk diketahui bahwa penyusunan struktur kurikulum ini merupakan hal penting di dalam mengorganisasikan pembelajaran. Nah, ada tiga ya teman-teman, saya sudah sebut tadi, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Apa saja yang menjadi bagian atau skop di intrakurikuler? Ini adalah berisi pembelajaran di mana muatan-muatan mata pelajaran dan muatan tambah lainnya jika ada, misalnya mulok, itu semua di dalam skopnya intrakurikuler. Sedangkan kokurikuler itu terkait dengan proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila atau P5. Ini dirancang terpisah dari intrakurikuler untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui tema dan pengelolaan proyek berdasarkan dimensi dan fase. Nah, kemudian ada lagi namanya ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan di luar jam belajar dan di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Jadi ada 3 poin penting di slide ini ya teman-teman ya, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mari kita lihat lebih detailnya di sini ya teman-teman ya. Untuk struktur kurikulumnya itu ada intrakurikuler, itu tadi sudah kita sebut, di mana itu berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, misalnya mulok. Kemudian kokurikuler itu berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dan ekstrakurikuler itu merupakan gambaran ekskul yang menjadi ciri khas dan selaras dengan pencapaian tujuan satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang namanya pemetaan program ya. Pemetaan program-program dalam 1 tahun ajaran itu harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Bisa dilihat di video saya sebelumnya teman-teman ya. Satuan pendidikan boleh memilih cara pemetaan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya menggunakan kalender pendidikan atau program tahunan atau program semester atau cara pemetaan yang lain. Nah, jadi kemarin ada beberapa guru yang bertanya apakah program tahunan, program semester sudah tidak ada di kurikulum merdeka. Nah, di sini disampaikan masih ada ya teman-teman ya. Jadi kalender pendidikan, program tahunan, dan program semester tidak dihapus dari kurikulum merdeka ini. Nah, kemudian teman-teman, pembelajaran berbasis proyek sebagai penguatan profil pelajar Pancasila itu menggunakan kurang lebih 20-30% dari total waktu pembelajaran. Nah, ini bersifat wajib ya teman-teman ya, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian secara lengkapnya ada di sini ya teman-teman ya. Ini tentang penjelasan struktur kurikulum di satuan pendidikan. Di sini tergambar sangat jelas tentang program intrakurikuler, kemudian kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di mana program intrakurikuler itu tujuannya adalah untuk
mengembangkan kompetensi pelajar sesuai capaian pembelajaran CP ya teman-teman ya. Jadi simpulannya adalah bahwa kegiatan intrakurikuler itu goalnya adalah CP. Nah, berbeda dengan program penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tujuannya untuk menguatkan profil pelajar Pancasila dan membangun pemahaman mengenai isu-isu penting dan melatih kemampuan menyelesaikan masalah dalam tema atau isi penting terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini goalnya adalah profil pembentukan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ya teman-teman ya. Nah, kemudian program ekstrakurikuler itu merupakan sarana bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan melatih keterampilan sesuai minat dan bakat peserta didik. Nah, cakupan kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri itu ada dua ya teman-teman, namanya ada ekskul wajib dan ekskul pilihan. Nah, kalau wajib itu contohnya pendidikan kepramukaan, sedangkan ekskul pilihan itu bisa disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik itu sendiri. Sedangkan metode pada proyek penguatan profil Pancasila itu untuk mengasah kepekaan dan mengeksplorasi isu real dan kontekstual dalam bentuk proyek. Nah, di sini lebih banyak ruang diberikan kepada peserta didik untuk bekerja mandiri dan fleksibel. Kemudian melibatkan seluruh komunitas sekolah, peserta didik, guru, staf, orang tua, serta narasumber atau tenaga profesional lainnya. Jadi kita bisa mengundang narasumber ya teman-teman ya. Dan di sini diharapkan agar peserta didik kita bisa bekerja secara kolaboratif dan terencana. Sedangkan untuk program intrakurikuler sudah biasa kita lakukan, silakan menggunakan berbagai macam metode, pendekatan dan lain sebagainya. Nah, perbedaan mencolok lainnya di bagian hasil ya teman-teman ya. Ini penting sekali untuk kita bisa membedakan program intra, program kokurikuler dan ekstra. Di bagian hasil yang dicapai atau goal dari intra itu sendiri adalah bukti capaian pembelajaran ya. CP itu biasanya berupa portofolio atau kumpulan hasil pekerjaan peserta didik dari berbagai instrumen asesmen. Nanti akan dilaporkan melalui rapor. Sedangkan hasil dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah bukti berupa jurnal kerja yang fokus pada proses dan pencapaian tujuan proyek. Sekolah wajib menyediakan waktu khusus untuk peserta didik menunjukkan hasil proyek melalui pameran. Jadi ada pameran ya teman-teman ya. Jadi berbeda kalau program intra dilaporkan melalui raport, sedangkan proyek itu bisa melalui pameran atau panen hasil belajar. Sedangkan program ekstrakurikuler itu buktinya bisa berupa testimoni atau cerita dari peserta didik, atau sekolah juga bisa memilih jenis atau bentuk pelaporan yang diinginkan. Demikian teman-teman ya penjelasan tentang pengorganisasian pembelajaran yang mesti sekolah-sekolah lakukan kala menerapkan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.